Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kisah-kisah para nabi. Kita sekarang sampai pada kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah putra tunggal daripada Nabi Zakaria, yang mana beliau adalah seorang yang sangat soleh. Dari sisi nama, beliau adalah bernama Yahya, yang merupakan tokoh, dan beliau adalah putra daripada Nabi Zakaria, seorang nabi yang dihormati dalam berbagai macam agama, dan beliau hidup sekitar abad pertama Masehi di Palestina pada saat kawasan tersebut menjadi wilayah bawahan dari Romawi. Dan tokoh ini di dalam agama Kristen disebut atau dipanggil dengan nama Yohanes Pembaptis. Yahya adalah nabi dari Bani Israel. Alkitab menyebutkan bahwa dia adalah putra Zakaria dan Elsheba. Keduanya merupakan keturunan dari Nabi Harun dari suku Lewi. Zakaria sendiri adalah seorang imam di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Dan Yahya berdakwah pada masa kekaisaran atau kekuasaan Kaisar Romawi yang kedua, yaitu Tiberius berkuasa pada tahun 14 sampai 37 Masehi, saat Pontius Pilatus menjabat prefek atau wali negeri provinsi Yudea atau di Palestina sana. Nah, inilah biografi singkat beliau. Beliau diberikan oleh Allah Ta'ala usia yang relatif muda, yaitu 32 tahun. Sama nantinya dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu usianya juga sekitar itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika diangkat ke langit, usianya pada usia 32, seperti Nabi Yahya ini. Mereka adalah masih, kalau diurut-urut masih sepupu ya, masih sepupu jauh. Usia antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini hanya selisih kurang lebih 6 bulan saja. Pada saat Hannah binti Faqud, yaitu ibunya Yahya, hamil Yahya ini usia 6 bulan kehamilan. Maryam itu hamil Isa binti Maryam itu. Jadi kurang lebih hanya selisih 6 bulan saja. Mereka juga pada masa kecilnya sering bermain, sering berinteraksi ya. Kemudian tempat diutusnya adalah Palestina, negeri para anbiya, dan tempat wafatnya adalah di Damaskus, masih satu wilayah dengan negeri Syam ya. Palestina yaitu di Syam, dan Damaskus adalah ibu kota Syria. Jadi satu kawasan yaitu negeri Syam. Sebutan untuk kaumnya sama dengan ayahnya dan juga nabi-nabi yang lain adalah Bani Israel. Sementara nama Yahya ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali di beberapa ayat. Dan namanya Yahya bin Zakaria. Jumlah keturunan anaknya tidak ada karena beliau tidak sempat menikah. Meninggal dalam usia yang relatif sangat muda ya.
yaitu 32 tahun tadi. Garis keturunannya dari Nabi Adam sampai terus sama dengan keturunan daripada ayahnya, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Inilah nama Nabi Yahya, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Kisahnya disebutkan dalam beberapa surah, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-39. Kemudian juga surah Maryam ayat 7 dan ayat 12 sampai 15. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 89 sampai dengan 90. Nanti di dalam materi berikutnya ini akan kita sebutkan masing-masing daripada ayat ini. Nah, pada saat kelahiran Nabi Yahya ini dipenuhi dengan banyak mukjizat atau peristiwa yang luar biasa. Beliau lahir pada saat ayahnya Nabi Zakaria ini berusia lanjut, yang menurut beberapa versi 90-an tahun usia daripada Nabi Zakaria, sehingga tampak seakan-akan ia putus asa karena tidak akan mempunyai keturunan. Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus, yang sudah kita bahas, sebuah visi keturunan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, pengaduan penghambaan yang tulus kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya doanya dikabulkan Allah. Nabi Yahya lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kezaliman. Maryam adalah simbol puncak kesucian di zamannya. Mihrabnya penuh dengan bau yang harum, yang memancarkan kalimat-kalimat salat yang terus-menerus dan zikir yang bersumber dari hati yang suci. Masjidil Aqsa tampak dipenuhi dengan gelombang orang-orang yang salat dan orang-orang mukmin yang berzikir. Namun non jauh di sana kezaliman tetap membunyikan genderangnya. Di suatu hal yang ironis, di satu sisi suasana Masjidil Aqsa yang sangat kondusif untuk melakukan ibadah, iktikaf, berzikir, berdoa, sholat di dalamnya. Sementara saat yang lainnya ada penguasa yang zalim yang selalu menebarkan kezaliman di masyarakat. Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 38 dan 39. Hunalika ta'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, memohon ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Fanatatul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Sambil berkata, malaikat Jibril, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu, memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putramu yang nantinya bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Ta'ala, wa sayyida, menjadi ikutan, pemimpin yang diikuti. Kemudian wa hasura, dan juga menahan diri dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Itulah kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya. Sudah disebutkan namanya secara khusus, Allah lah yang memberi nama. Kemudian cirinya Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah, senantiasa iman, yakin, membenarkan terhadap kalimat-kalimat yang datang dari Allah, tidak ragu sedikit pun. Kemudian dia juga seorang pemimpin dan orang yang menahan hawa nafsunya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, serta seorang nabi dari keturunan orang-orang yang soleh. Demikian pula di surah Maryam ayat 12 sampai 15 diceritakan
oleh Allah Ta'ala, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab yaitu Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Pelajarilah kitab Taurat dengan baik, ya, dengan sebenar-benarnya. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Jadi sejak masa kanak-kanak sudah diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan hikmah, sifat bijaksana. Pada usia yang sangat kecil, tapi beliau sudah memiliki sifat yang sangat bijak. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa. Wa kana taqiyya, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan bukanlah ia orang yang sombong dan durhaka. Wa salamun alaihi, dan semoga kesejahteraan atas dirinya. Yauma wulida, pada saat dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada saat dia meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ia dibangkitkan kembali, ya, nanti pada yaumul qiyamah. Inilah jamaah sekalian puji-pujian yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kedudukan Nabi Yahya alaihissalam yang memiliki kecerdasan, ya. Khudhil kitaba biquwwah ini adalah merupakan representasi daripada kecerdasan yang dimiliki oleh Yahya. Bisa membaca kitab Taurat dengan sebaik-baiknya, menghafalkannya dengan baik, menyampaikan kepada umatnya, kemudian memiliki sifat yang bijaksana sejak masa kecil, masa kanak-kanak. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya yang luar biasa. Nanti ada penjelasan tentang kata-kata hanana. Kemudian beliau juga memiliki hati yang bersih, yang suci. Kalau Rasulullah SAW itu disucikan hatinya oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air zam-zam, ya, sehingga Rasulullah memiliki hati yang bersih. Maka demikian pula Nabi Yahya juga disucikan oleh Allah Ta'ala, dan beliau orang yang bertakwa, berbakti kepada orang tuanya, tidak sombong dan juga tidak durhaka. Kemudian di surah Maryam ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, walam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Artinya nama ini adalah nama spesifik yang belum pernah diberikan kepada yang sebelumnya, nabi-nabi ataupun manusia sebelumnya. Inilah Yahya, seorang nabi yang Allah Ta'ala bersaksi bahwa sebelumnya tidak seorang pun yang serupa dengannya, yaitu seorang nabi yang Allah Ta'ala berkata, wa hananan min ladunna, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Belas kasihan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya ini, dan itu tercermin di dalam akhlaknya. Nah, jemaah sekalian, sebagaimana Nabi Khidir itu diberikan ilmu dari sisi Allah Ta'ala, maka Nabi Yahya itu juga diberi rasa cinta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hanan ialah ilmu yang luas yang terkandung di dalamnya sesuatu kecintaan yang dalam terhadap makhluk dan alam raya ini. Hanan ialah salah satu dari tingkat cinta yang bersumber daripada ilmu. Inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Yahya. Allah memberikan sifat belas kasihan, kemudian sifat itu diwarisi oleh Yahya, betapa beliau adalah seorang yang sangat belas kasihan kepada makhluk-makhluk lainnya. Yahya adalah seorang nabi yang menjadi cermin
Beliau ahli ibadah, orang yang rajin beribadah, orang yang zuhud, orang yang sangat menjaga dirinya dari segala macam harta dunia, khusus untuk Allah Ta'ala saja hidupnya dan untuk akhirat, serta orang penuh dengan cinta, cinta kasih. Nabi Yahya mengungkapkan cinta kepada semua makhluk. Ia dicintai oleh manusia, oleh burung-burung, oleh binatang buas, bahkan gurun dan gunung semuanya cinta pada Yahya. Nah, seperti itulah memang bukti ya Allah Ta'ala cinta kepada makhluknya. Dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari diceritakan ketika Allah cinta kepada seorang manusia, diberitakan kepada Jibril, Jibril mencintainya, kemudian seluruh penduduk langit mencintainya, dan dia diletakkan di muka bumi ini dalam rangka untuk dicintai oleh seluruh makhluknya, diterima oleh seluruh makhluk. Darah Nabi Yahya tertumpah ketika beliau berusaha mempertahankan kebenaran yang disampaikannya di istana raja yang zalim. Peristiwa tragis itu berkaitan dengan seorang penari pelacur, nanti ada kisahnya ya. Betapa keimanan yang dimiliki oleh Nabi Yahya luar biasa. Kesabarannya bukan hanya dalam menghadapi situasi kondisi daripada sebagian kaumnya yang menentang, tapi juga kesabarannya dalam menolak kemaksiatan yang itu dari seorang penari. Para ulama banyak menyebutkan tentang keutamaan Yahya. Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa dan termasuk kerabat dekatnya dari sisi ibu atau anak bibinya ya. Jadi kalau diruntut Nabi Zakaria ini masih suami daripada bibinya daripada Bunda Maryam ya. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Yahya dan Isa ini pernah bertemu pada suatu hari. Di antara hari-hari ketika mereka berinteraksi ini yang masing-masing ini menggambarkan sifat tawadhu yang luar biasa dari para nabiullah ini. Lalu saat itu Isa berkata kepada Yahya, "Mintakanlah ampun bagiku wahai Yahya. Sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Nabi Yahya berkata, "Mintakanlah ampun bagiku wahai Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Jadi masing-masing saling memuji kepada saudaranya ini ya. Maka Isa berkata, "Tidak, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah mengucapkan salam kepadamu." Kisah tersebut menunjukkan keutamaan Yahya ketika Allah menyampaikan salam kepadanya pada hari ia dilahirkan, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, tadi yang sudah kita bacakan ayatnya. Jadi Allah memberikan salam kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia mati, dan pada hari ia dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Jadi itulah pujian yang diberikan Nabi Isa kepada Yahya ini. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dan menemui para sahabatnya. Pada suatu hari beliau mendapati mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan Musa adalah seorang kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan Isa adalah ruhullah, tiupan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang mengatakan Ibrahim adalah Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah para sahabat berbicara tentang para nabi. Lalu Rasulullah menemui mereka. Nah, ketika Rasul SAW mendapati mereka tidak menyebut nama Yahya, maka beliau berkata, "Di manakah putra seorang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan, yang memakan pohon karena takut dosa, di manakah Yahya bin Zakaria?" Jadi ternyata dari hadis ini memberikan penguat ya, keterangan informasi tentang syahidnya Nabi Zakaria yang sudah kita ceritakan pekan lalu ya, tentang para ulama beda pendapat kematian Nabi Zakaria. Nah, dari kisah ini
memberikan informasi menguatkan Nabi Zakaria syahid dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat dia bersembunyi di dalam pohon dan pohonnya digergaji itu ya. Jadi Nabi Yahya adalah putra seorang syahid, yaitu Zakaria itu. Diingatkan kepada para sahabat yang mana Nabi Yahya ini memakan pohon, maksudnya adalah sangat hati-hati ya, dan dia nanti sangat warok dan sangat zuhud luar biasa kehidupan daripada Nabi Yahya ini. Sementara itu datanglah musim semi di Palestina dan bumi tampak semakin menghijau dan langit semakin terang. Bulan dengan cahayanya menembus puncak-puncak pohon dan kebun. Bunga-bunga mawar dan jeruk semakin berkembang dan baunya tersebar ke udara. Dan burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh keindahan. Itulah bumi Palestina yang subur luar biasa, yang penuh dengan keberkahan ya. Nah, Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya anak-anak saat itu bermain hal-hal yang tidak berguna ya. Kalau sekarang ya main lato-lato yang apa sih manfaatnya itu ya. Tapi ternyata mendunia katanya. Jadi pada saat itu biasanya anak-anak main yang tidak berguna ya. Sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Anak-anak kecil saat itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang. Jadi iseng lah ya, seperti anak-anak pada umumnya yang tidak habis pikir ya, tidak jauh ya, tidak punya belas kasihan ya. Tetapi pada saat itu Nabi Yahya justru memberi makan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan darinya. Bahkan terkadang Yahya sendiri makan dari daun-daun pohon atau buahnya ini. Jadi ithar ya, memiliki sifat ithar, lebih mendahulukan kepada binatang daripada dirinya sendiri. Jatah makanannya sudah sedikit, tetapi diberikan kepada binatang-binatang, dan dia rela memakan dari daun-daun pohon atau dari buah-buahnya saja. Ini luar biasa ya, sifat belas kasihan yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Ketika beliau menginjak usia dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Ta'ala serta kedamaian. Yahya adalah seseorang yang menyukai membaca sejak usia dini, terutama membaca kitab Taurat dan yang lainnya. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu. Ketika beliau kecil, Allah memanggilnya, ya Yahya, khudil kitab biquwwah tadi. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Nabi Yahya mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Allah Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Jadi pada saat usia masih kecil sudah menjadi mufti, tempat jujukan di dalam berbagai macam persoalan dan memberikan fatwa kepada umatnya. Itulah kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Yahya. Oleh karena itu Allah memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara manusia dan menjelaskan mereka rahasia-rahasia agama. Bahkan beliau mengenalkan mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan. Kemudian Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah, serta kasih sayangnya pun makin meningkat baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya meliputi segala sesuatu ya. Beliau mengajak manusia untuk bertaubat dari dosa mereka. Beliau memandikan mereka di sungai Yordania
agar mereka menyucikan diri mereka dengan taubat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak terdapat seseorang yang tidak suka kepada Yahya atau menginginkan keburukan baginya. Yahya adalah seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya karena ia memang seorang yang penyayang, seorang yang bertakwa, seorang yang alim, dan seorang yang berbudi mulia. Jadi lengkap lah ya. Kalau kita menginginkan putra, maka seperti inilah performanya seorang putra yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan kita dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, perilakunya yang luar biasa. Beliau keluar dan pergi ke gunung dan kebun, bahkan gurun, dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah Ta'ala dan menangis di hadapannya serta sholat ya. Artinya saat itu belum ada masjid-masjid seperti sekarang ini ya. Kalau ada Baitul Maqdis ya barangkali di sana banyak jamaahnya, mungkin beliau memerlukan kekhusyukan, kesepian sehingga lebih konsentrasi dalam ibadahnya begitu ya. Jadi tidak sebagaimana kita saat ini yang banyak pilihan tempat-tempat untuk beribadah di masjid-masjid ya. Beliau merasakan kedamaian di daratan, bahkan beliau tidak memperhatikan makanannya, tidak peduli dengan urusan perutnya ya. Beliau makan dari daun-daun pohon dan minum dari air sungai. Bahkan beliau makan belalang dan juga rumput. Beliau tidur di gua manapun yang ditemuinya, di dalam gunung ataupun di lubang manapun yang didapatinya di bumi ini. Itulah Nabi Yahya yang luar biasa ya. Nah, jamaah sekalian, terkadang beliau ini masuk di suatu gua di gunung, lalu beliau menemukan binatang buas di dalamnya seperti serigala atau singa ataupun macan ya. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah dan sholat, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa, nggak peduli. Jadi tidak peduli dengan kedatangan binatang-binatang buas dan tidak punya rasa takut sama sekali kepada binatang itu. Serigala dan singa itu melewati Nabi Yahya, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabiullah yang sangat berbelas kasihan kepada binatang. Maka binatang-binatang buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, sehingga Nabi Yahya tidak mendengar suara mereka. Jadi tidak berani mengganggu sama sekali ya. Karena binatang-binatang ini adalah makhluk Allah. Ini seorang manusia, seorang ahli ibadah Nabiullah yang sangat soleh, yang tidak pernah mendolimi siapapun, maka makhluk binatang buas ini menjadi jinak ya. Tidak mampu untuk berbuat kasar kepada seorang Nabi Yahya ini. Itulah kelebihan Nabi Yahya yang luar biasa. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan yang lain Nabi Yahya ini memberi makan binatang-binatang buas dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau tidak makan di malam harinya karena makanannya diberikan kepada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan dari hatinya. Sebelum beliau memberi makanan pada tubuhnya, beliau makan dari daun-daun pohon. Jadi beliau dengan kekuatan zikirnya, kekuatan ibadahnya itu, kekuatan ruhiyah dari jiwanya, dari hatinya itulah, maka tubuhnya menjadi kuat, fisiknya menjadi kuat, walaupun makanannya seadanya ya. Itulah ciri daripada kesehatan manusia ya. Makan itu adalah hanya suplemen pendukung saja. Yang penting adalah kesehatan rohaninya, kesehatan dari sisi kejiwaannya ya. Saya ingat misalnya Imam Nawawi itu luar biasa ya. Beliau seorang anak yang sebenarnya dari keturunan keluarga yang berada, tapi pada saat mondok di Damaskus ya, beliau nyantri, kehidupannya sangat bersahaja. Setiap harinya puasa, dan pada saat sahur beliau hanya sahur dengan air putih, kemudian buka juga dengan roti, terus setiap harinya seperti itu ya. Tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi itulah para ulama kita dulu, kekuatan rohaninya luar biasa, maka itu berdampak pada kesehatan fisiknya. Beliau bermalam atau begadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepadanya.
Ketika Nabi Yahya berdiri di depan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan khusyuk. Kalau beliau menyampaikan, ya itulah rumus kita pada saat menyampaikan kalimat nasihat kepada orang lain murni dari dalam hati, maka sampainya ke hati. Ketika menyampaikan menangis, menghayati apa yang dia sampaikan dengan khusyuk dan cinta, maka audien pun juga sama, akan terharu tenggelam dalam nasihat yang diberikan oleh pengkhutbah atau yang menyampaikan nasihat ini. Beliau mampu mempengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya, dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.